Unleashing happiness. Ada satu mitos lagi yang mau saya bahas hari ini, yaitu adalah mitos di mana kita berpikir bahwa pikiran kita absolut, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nyata, bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah kenyataan. Kita berpikir absolut karena otak kita memang didesain untuk mampu mengeneralisasi, mendelesi, dan mendistorsi data-data yang masuk melalui panca indera kita. Ini yang disebut sebagai cognitive distortion atau distorsi kognitif. Ketika kita mengalami cognitive distortion, maka kita menganggap bahwa otak kita adalah yang paling benar. Benar, otak kita benar. Makanya selalu saya bilang bahwa setiap orang itu benar menurut pemikiran masing-masing. Ini karena kita berpikir secara absolut. Ketika kita berpikir absolut, kita menganggap bahwa kita tidak mendelete sesuatu, kita tidak mengeneralisasi, dan kita tidak mendistorsi. Karena ketika kita berpikir secara absolut, seolah-olah otak kita tidak menghilangkan apapun, bahwa kenyataan ya memang seperti ada di dalam pikiran saya. Berhubungan dengan mitos sebelumnya bahwa kita tidak bisa memprediksi kebahagiaan kita di masa depan, baik itu positif atau negatif. Ini terjadi juga karena kita berpikir secara absolut. Ketika kita berpikir absolut, kita yakin sekali bahwa kita akan bisa bahagia di masa depan. Atau kita yakin sekali bahwa kita tidak akan bahagia di masa yang akan datang. Namun kita lupa bahwa begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Pada saat saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan lensa baru, sehingga lensa itu bisa saya pakai untuk membuat sebuah video seperti ini, ternyata ada faktor-faktor lain. Misalnya, saya mulai berpikir, di mana saya bisa syuting video? Di mana saya bisa melakukan video-video ini? Lalu dengan siapa saya akan interview orang-orang? Sehingga kebahagiaan saya pada saat itu menjadi menurun, bukannya malah naik. Karena saya menyadari bahwa ketika saya punya peralatan untuk membuat video, saya nggak punya tempat untuk membuat video. Ketika saya punya alat-alat video yang bagus dan ada tempatnya, saya tidak dapat menemukan orang-orang yang mau saya interview. Sehingga kebahagiaan saya pada saat mendapatkan peralatan untuk membuat video ini, saya menjadi tidak lebih bahagia. Sama halnya dengan hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak kita ingin rasakan. Misalnya ketika kita kehilangan pekerjaan. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai seorang direktur di sebuah pabrik dan menjadi seorang trainer full time. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak akan bahagia karena uang yang saya terima tidak akan seperti ketika saya menjadi seorang direktur. Tapi pada kenyataannya ketika itu benar-benar terjadi dan saya menjadi trainer full time, saya menemukan bahwa banyak orang yang mensupport saya, termasuk teman-teman di sini yang mau ikutan di dalam grup ini. Dan dengan begitu saya menjadi lebih bahagia. Karena saya berpikir hanya absolut, saya hanya menggantungkan kebahagiaan saya dari faktor uang. Sedangkan kebahagiaan saya bukan hanya terletak pada uang. Ketika saya sudah tidak bekerja full time, sekarang saya bisa mengantar anak saya sekolah. Saya bisa menjemput mereka. Saya bisa lebih membantu istri saya. Ini juga membuat saya lebih bahagia. Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Ini juga yang menyebabkan kenapa level kebahagiaan kita akan cenderung sama dari masa ke masa. Kecuali kita mengubah cara berpikir kita menjadi lebih baik. Inilah fitur otak kita yang kadang-kadang menghambat kita untuk bisa berbahagia. Kita lupa bahwa otak kita mampu mengeneralisasi, mendelesi, dan mendistorsi. Kita lupa bahwa begitu banyak faktor yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Sehingga untuk kita bisa lebih bahagia, mulailah menyadari bahwa begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kita, bukan hanya satu hal. Kita tidak mampu mengetahui semua faktor yang akan bermain, karena otak kita berpikir dalam hal absolut.